Wanita itu baru benar-benar mengerti ketika dirinya hampir mati. Dia sadar kalau 10 tahun ketulusan yang ia berikan diinjak-injak. Dia menemukan kalau pria brengsek yang ia biayai selama 10 tahun, ternyata bekerja sama dengan sahabatnya untuk membunuhnya. Dan bahkan ingin merebut seluruh harta keluarga. Di kehidupan sebelumnya dia sama sekali tidak tahu, bahwa dia telah membiayai si brengsek selama 10 tahun. Sementara pria itu sudah menjalin hubungan dengan sahabat yang paling ia percaya, demi bisa mengambil posisi dirinya tanpa rasa bersalah. Mereka tega menuang 6 dosis obat penggugur kandungan ke dalam minumannya, membuatnya berdarah sampai mati. Dengan penuh dendam dia bersumpah, jika bisa hidup lagi, dia akan membuat mereka membayar dengan darah. Saat tiba-tiba membuka mata, dia mendapati dirinya kembali ke masa SMA 10 tahun lalu, melihat sahabatnya di depan mata. Ujung hidungnya panas dan ia memeluk sahabatnya erat-erat. Karena di kehidupan sebelumnya, sahabat inilah yang mencari kebenaran untuknya, dan akhirnya disiksa sampai mati oleh si brengsek. Kali ini dia membuat keputusan dalam hati. Dia bukan hanya akan melindungi orang-orang di sekitarnya, tapi juga membuat mereka membayar atas semua perbuatan. Keesokan harinya seperti biasa, dia menyiapkan sarapan mewah untuk seluruh kelas, hanya untuk bisa menyelipkan makanan ke tangan si brengsek, dan tetap menjaga harga dirinya yang rapuh dan konyol. Si brengsek tentu saja mulai mengomel, langsung menuduh dia ikut campur terlalu jauh. Tapi kali ini dia tidak lagi tersenyum. Dia menarik kembali kotak makan di depan pria itu, dan berjalan ke sudut kelas, lalu menaruh semua makanan di meja seorang siswa lain. Teman si brengsek melompat dan menuduhnya membuang-buang makanan. Dia membalas dengan dingin. Saat semua orang menunggu siswa itu mempermalukan diri, dia malah menghabiskan semua makanan tanpa bicara, membuat seluruh kelas terperangah. Untuk pertama kalinya dia benar-benar memperhatikan siswa yang tidak mencolok itu, dan melihat mata di balik kacamatanya, bersinar seolah menyimpan cahaya bintang. Tak lama kemudian hujan deras yang sama kembali turun. Di kehidupan sebelumnya hari itu dia pergi mengantar payung untuk si brengsek. Akhirnya kehujanan sampai kena radang paru-paru dan gagal ikut ujian penjurusan, dan hidupnya hancur sejak itu. Di kehidupan ini si brengsek masih menunggu payung dari dia. Dia berkata dengan wajah datar, kalau dia sedang menunggu sopir menjemput. Si brengsek marah besar dan mengeluarkan kata-kata kasar, mengatakan meski basah kuyup pun dia tidak akan memakai payung pemberiannya. Tiba-tiba siswa itu datang membawa payung. Tanpa ragu dia menyerahkan payung itu kepada siswa tersebut, dan naik mobil pergi begitu saja. Si brengsek marah besar dan ingin merebut payung itu, tapi siswa itu membalas dengan tegas sampai si brengsek tidak bisa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, bahkan sebelum dia sempat bernapas lega, pasangan pembantu di rumah sudah mulai mencuci otaknya. Di kehidupan sebelumnya mereka terus mengulang, bahwa perempuan harus penurut, bahwa semua harta keluarga adalah milik adik laki-lakinya agar dia bisa menikah dengan baik. Merekalah yang membuatnya menjadi rendah diri. Tapi kali ini dia tidak mau bersabar. Dia langsung membongkar fakta, bahwa sang pembantu naik posisi karena merebut suami orang. Sopirnya marah dan ingin memukulnya. Dia langsung menelpon ayahnya lewat panggilan video.